Salam jumpa kembali. Kita masih dalam pembahasan tentang persiapan menerima sakramen Krisma. Ini adalah video pembahasan kita yang ketiga. Saya berharap kita sudah memahami pembahasan yang ada di video-video sebelumnya. Beberapa poin yang perlu kita garis bawahi dalam video sebelumnya, video kedua adalah yang pertama, Roh Kudus yang kita terima dalam Krisma kiranya memampukan kita untuk bersaksi tentang Kristus. Poin yang kedua adalah kesaksian kita hendaknya nyata dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Dan poin yang ketiga adalah bahwa cara kesaksian kita tentang Yesus Kristus adalah dengan cara ambil bagian atau ikut serta di dalam 3 tugas Yesus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Sekarang di dalam video ini kita akan membahas tentang semangat Kristus atau Spirit Kristus atau Roh Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, kita pasti akan dengan mudah membedakan antara orang yang hidupnya penuh semangat dengan orang yang hidupnya tanpa semangat. Orang yang bersemangat biasanya menampakkan wajah yang ceria, tidak murung, suka berinovasi atau melakukan hal-hal yang baru, aktif dalam melaksanakan sesuatu, mau bekerja sama dengan orang lain, bersedia dan rela berkorban, kreatif, punya inisiatif, dan tidak mudah menyerah. Sedangkan orang yang tidak bersemangat biasanya tampak cemberut, tidak bergairah, loyo, dan lemas, sering menjadi sumber masalah saat bekerja sama dengan orang lain, dan cenderung malas. Pertanyaan untuk kita refleksikan, sejauh ini kita sendiri berada di kelompok orang yang mana? Penuh semangat atau tidak bersemangat? Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita lihat dan belajar dari kisah hidup jemaat perdana yang ada dalam Kisah Para Rasul berikut ini. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari kisah yang baru kita dengar tadi, kita bisa menguraikan semua yang dilakukan oleh para rasul atau gereja perdana ke dalam 5 kelompok tugas. Yang pertama, mereka hidup dalam persatuan atau kita sebut dengan istilah koinonia. Yang kedua, mereka hidup dalam semangat saling melayani atau kita sebut dengan istilah diakonia. Yang ketiga, mereka hidup sesuai dengan pengajaran para rasul dan menyebarkan cara hidup itu kepada orang lain. Hal ini kita kenal dengan istilah kerigma. Yang keempat, mereka tekun dalam berdoa bersama atau ekaristi bersama. Inilah yang kita sebut dengan istilah liturgia. Dan yang kelima, mereka berani bersaksi kepada banyak orang tentang ajaran, ibadat, dan persatuan di antara mereka sebagai sebuah kebenaran yang diajarkan Tuhan. Nah, hal ini yang kita sebut dengan istilah martiria. Jadi, kelima cara hidup gereja perdana ini adalah dasar dan sekaligus gambaran bagaimana seharusnya cara hidup gereja kita sekarang ini. Artinya, setiap kita harus mengembangkan 5 atau panca tugas gereja itu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena emang demikianlah wajah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih,
gereja akan disebut bersemangat atau memiliki roh jika dalam diri para umatnya tampak semangat kerja keras, bersedia bekerja sama, komunikasi antar mereka terjalin baik dan lancar, kerelaan memberi apa yang ada di dalam dirinya seperti harta, tenaga, dan waktunya untuk kemajuan bersama, tekun merayakan iman seperti doa bersama dalam keluarga atau di lingkungan atau di stasi, kreatif sehingga tidak monoton. Gereja seperti ini berarti sama dengan gereja perdana yang menjalani 5 atau panca tugas gereja itu. Saudara dan saudari yang terkasih, sebelum saya mengakhiri pembahasan kita kali ini, saya ingin memberikan beberapa contoh tindakan praktis yang mungkin sederhana yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan panca atau 5 tugas gereja sebagai konsekuensi bahwa Roh Kudus atau Roh Kristus masuk dalam diri kita. Atau sederhananya adalah bagaimana sih seorang bersikap ketika menerima Roh Kudus atau ketika Roh Kristus itu datang dalam dirinya. Pertama, tentang koinonia atau kesatuan. Ketika Roh Kudus atau Roh Kristus kita terima dalam Krisma, berarti kita mulai terlibat dalam kepengurusan atau kepanitiaan bersama. Kita bersemangat dalam kegiatan bersama sebagai bentuk atau wujud persatuan di antara kita. Kita bersedia dipilih menjadi pengurus atau menjadi panitia dalam lingkungan atau stasi kita masing-masing. Tidak lagi alasan kita bermalas-malasan atau tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan bersama. Kedua, tentang diakonia atau pelayanan. Roh Kristus yang kita terima dalam sakramen Krisma mampu membuat kita untuk saling melayani, memberi perhatian kepada yang lemah, miskin, cacat, dan yang terabaikan. Kita bersemangat membantu orang tua, kita semangat menolong mereka yang kesusahan atau kelelahan dengan cara bekerja untuk kebutuhan sesama kita yang sedang tidak beruntung, atau bahkan memberi dari apa yang kita miliki. Ketiga, tentang kerigma atau pengajaran. Roh Kudus yang kita terima seharusnya memampukan kita untuk tampil dan berbicara tentang kebaikan dan tentang Kristus. Berani ambil bagian dalam pengajaran sekolah minggu atau semakin bersemangat untuk mempelajari iman Katolik yang akan menjadi bekal di kemudian hari jika ada orang yang membutuhkan penjelasan kita tentang atau seputar kehidupan iman kita. Yang keempat, tentang liturgi atau perayaan atau peribadatan. Dalam hal ini kita semakin bersemangat untuk terlibat dalam perayaan-perayaan liturgis seperti doa bersama atau merayakan Ekaristi atau misa. Kita juga semakin setia untuk menjalani hidup doa pribadi kita masing-masing. Tidak ada lagi cerita bahwa kita tidak punya waktu berdoa karena terlalu sibuk atau tidak mau jadi petugas liturgi dengan alasan yang dibuat-buat. Dan tentang yang kelima adalah tentang martiria atau kesaksian hidup. Hal yang bisa kita buat sebagai wujud Roh Kudus masuk dan berperan dalam hidup kita adalah kita tidak malu atau kita percaya diri dalam mengekspresikan iman kita. Seperti tidak malu membuat tanda salib di tempat umum. Tidak malu mengikuti misa atau ibadat di hari-hari Minggu. Tidak malu atau dengan percaya diri mengatakan identitas kita sebagai seorang Katolik. Saudara dan saudari yang terkasih, Roh Kudus yang kita terima dalam sakramen Krisma adalah Roh Kristus sendiri. Semangat Kristus atau Roh Kristus itu memampukan kita untuk bertindak seperti Kristus di tengah kehidupan ini. Cobalah untuk mulai terlibat dalam 5 tugas gereja di atas yang tadi saya jelaskan, karena demikianlah yang dilakukan oleh para rasul dan jemaat pertama ketika mereka menerima Roh Kudus. Bekerja samalah dengan Roh Kudus untuk menghancurkan tembok penghalang yang membatasi kita untuk bersatu, melayani, mengajar, berdoa, dan bersaksi. Bekerja samalah dengan Roh Kudus. Sampai jumpa di video berikutnya.